Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan ngaji bersama kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu wal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak wal ya'khudhu fitrahum wa aslihatahum wadzalladina kafaru law taquluna an aslihatikum wa amtiatikum wa yamiluna alaikum mailata wahidah. Al-ayah, panjang ayatnya. Wa in kunta fihim, wa in kunta ketika kamu berada wahai Muhammad fihim di dalamnya. Ini masih melanjutkan ayat sebelumnya tentang bolehnya mengqashar ketika ada ancaman dari orang-orang kafir atau dari musuh ya. Kemarin kita bahas wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah ya. Nah, wa idza kunta fihim ketika Nabi Muhammad ada di dalam rombongan pasukan perang. Dulu itu gini Pak, fa aqamta lahumus shalah, maka dirikanlah sholat, faltakum ta'ifatum minhum, ma'ak separuh sholat duluan, wal ya'khudhu aslihatahum, tapi tetap membawa senjata. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sholat tapi senjata itu harus nempel di badan Pak. Nah, konsep itu sekarang itu diambil sama tentara Pak. Tentara itu nggak boleh lepas dari senjata. Bahkan tidur itu harus tetap senjata itu nempel. Tidur dengan kewaspadaan. Kalau senjata ini sampai hilang itu nggak boleh kalau tentara sekarang itu ya. Tidur pun harus setengah sadar gitu kalau nggak salah. Nah, Allah juga begitu. Jadi sholat pun itu pakai senjata itu boleh. Termasuk pakai tas Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di Indonesia itu kan sering tas itu ditaruh di jauh ya. Nah kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah itu taruh tas itu harus nempel Pak. Kenapa? Karena kalau nggak nempel hilang Pak. Kadang ada oknum-oknum yang ketika kita sholat tas kita dibawa lari Pak. Itu saya pernah menemani atau pernah menyaksikan langsung ya. Maksudnya Anda bisa bayangkan orang pakai kain ihram, namanya orang Indonesia itu saking husnudzonnya ya, menganggap semua tempat itu aman. Tasnya ditaruh depan kayak di Indonesia. Giliran dia sholat, diambil tasnya Pak, lari. Nah, lemahnya orang Indonesia itu di sana itu nggak berteriak. Padahal konsepnya di luar negeri itu kalau Anda barangnya diambil orang itu pertama yang harus dilakukan teriak. Nah, orang Indonesia itu loh hilang Pak, sudah seluas itu. Jadi nanti kalaupun ketemu tasnya doang Pak, isinya sudah itu kalau ketemu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kenapa sih orang kok tas dibawa, anak digendong, ya Anda bisa bayangkan Pak, Masjidil Haram seluas itu sekali hilang, waalaikumsalam. Artinya gitu ya. Ini makanya kalau Bapak Ibu sholat pakai tas itu enggak apa-apa. Cuman rada-rada kedonyan, kata kalau orang Indonesia menganggap orang sholat pakai tas itu katanya kedonyan. Lah kalau tasnya isinya duit semua loh Pak, laptop mahal misalnya, pas sujud tiba-tiba laptopnya hilang, kan banyak pencuri itu ngambilnya pas sujud tuh. Makanya kalau sholat terus tasnya hilang, itu yang salah dirimu Pak, yang punya tas, bukan orang lain.
Karena di sini aturannya kalau kamu tidak merasa aman, ya maka tetap harus dipanggul senjatanya. Wa amtiatikum di sini ya. Wal yaqudu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ya'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak wal yaqudu khidrahum wa aslihatahum. Jadi tetap harus waspada dan siap siaga. Jadi senjata itu sudah siap tembak kalau bahasa ininya ya, jangan kosong. Nah, dalam kondisi perang, sholat itu boleh dikosor. Ya Pak, jadi kalau Bapak Ibu nanti, naudzubillah, kalau suatu saat ada perang, perangnya fisabilillah, itu nggak ada perjalanan jauh, itu boleh mengkosor sholat. Sholat duhur yang asalnya 4 jadi 2, boleh. Nah, karena Nabi ada dulu, orang itu semuanya pengen berharap berjamaah sama Nabi. Maka sholatnya separuh-separuh. Nabi sholat 2 rakaat, tetapi 1 rakaat ini separuh pasukan sholat 1 rakaat sama Nabi, 1 rakaatnya dilanjutkan sendiri, terus salam dia. Nabi masih menunggu 1 rakaat lagi. Pasukan yang kedua baru makmum lagi dapat 1 rakaat kedua bernama Nabi, nanti 1 rakaatnya menyelesaikan sendiri. Tapi kalau sekarang tidak usum, karena imamnya nggak ngaruh apa-apa. Artinya ini hanya pada saat Nabi ada. Beda Pak rasanya makmum sama Nabi dengan makmum sama yang lain. Kalau yang lain mah ngapain harus separuh-separuh, ya gantian saja. Kalau sekarang ya gantian saja, nggak harus apa istilahnya separuh-separuh. Karena separuh-separuh itu yang satu sholat sambil membawa senjata, yang satu itu menghadap belakang untuk mengantisipasi musuh. Jadi adu geger, ungkur-ungkuran. Jadi yang sholat siaga kalau musuh dari depan, nah yang belum sholat siaga kalau musuh dari belakang. Nanti selesai salam tuker posisi, tetap posisinya begitu. Jadi ini dalam kondisi gawat darurat, sholat itu tetap harus dilaksanakan meskipun boleh kosor, yang asalnya 4 jadi 2. Nah karena waktu itu ada Nabi, maka setiap sahabat itu pengennya jamaah sama Nabi. Nah akhirnya Nabi itu sholat 2 rakaat, tapi 1 rakaat itu bareng yang rombongan pertama, 1 rakaat bareng rombongan yang kedua. Jadi masing-masing dapat 1 rakaat bersama Nabi. Kalau sekarang dipraktekkan nggak boleh. Ini nggak mungkin masjid misalkan separuh terus ngecek sendiri. Balap imam, seolah balap imam kalau konsep ini. Jadi Rasul setelah rakaat pertama berdiri, lalu yang pasukan ini menyelesaikan. Jadi makanya Bapak Ibu kalau ada imam nunggu makmum itu boleh saja dalam kondisi berdiri. Sudah selesai Al-Fatihah, sudah selesai baca surat, mungkin imamnya itu ada merasa ada makmum yang lari-lari buru-buru. Tunggu sebentar enggak apa-apa. Jangan malah di prank. Jangan lah ya. Apalagi makmumnya bilang tunggu woi. Kadang kan ada ya yang pengen selalu dapat rakaat pertama bersama imam gitu kan barangkali ya. Tapi ya nunggunya nggak boleh lebih lama daripada itu. Nunggunya sampai 5 menit mesti makmumnya yang sudah dari awal ngamuk-ngamuk. Apa maksudnya? Nah gitu ya. Kecuali nunggunya sambil baca ayat lagi, itu kan nggak apa-apa ya. Atau nunggu itu saat duduk tasyahud akhir. Misalnya kok nggak salam imamnya, ternyata masih ada nunggu, kasihan orang, masih ada 1 orang yang mungkin ketinggalan atau apa. Tapi ya jangan lama-lama ya, nunggunya itu ya secukupnya lah. Biasanya kan ada orang nunggu. Nah biasanya kalau imam sekarang nggak tahu, kalau nunggu biasanya dengan membaca surat yang agak panjang itu juga bisa nunggu ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka berdirilah atau lakukanlah sholat sebagian rombongan dari mereka ma'aka bersama dirimu gitu ya. Wa hadza jaro ala adatil Quran fil khitab fala mafhum lahu ya. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wa tata'akhir ta'ifatun wal ya'khudhu ay ta'ifah allati qamat ma'ak aslihatahum. Tadi salat itu tetap harus pakai
senjatanya nyangkol di dalam dirinya ya. Wa idza sajadu, artinya ketika sudah selesai satu rombongan, waliyakunu, maka golongan yang lain atau ifa ukhra min waraikum, dari sisi belakang kalian, yahrisuna ila an atahdu salat wa tadhhab hadhihi ta'ifa, harus tadi ya posisinya itu adu geger, adu punggung. Nanti kalau sudah selesai rombongan pertama tinggal tuker posisi. Jadi nanti dalam kondisi perang itu sholat itu gantian Pak, jangan dipaksa barengan. Misalnya sholat Jumat pun bisa, Jumat 1, Jumat 2. Jadi misalkan pasukannya ada 1000 ya, 500 Jumatan dulu, setelah Jumatan 1, Jumatan 2 bisa. Karena sebenarnya kalau masjid nggak muat itu bisa juga Jumatan sisi 2 misalnya, kalau nggak muat ya. Misalkan nggak muat dipaksakan kan nggak muat. Misalnya ya masjid mana yang nggak muat? Kalau waktunya kan sebenarnya selama masih waktu duhur itu nggak apa-apa. Cuman gitu ya. Cuman ya kalau sekarang muat ya, jamaahnya takut habis ya. Ya kira-kira begitu. Apalagi sholat selain kalau sholat selain Jumat kan mungkin lebih mudah ya pengaturannya ya. Wa idza sadatu wal yakunu, tapi dalam kondisi perang saja. Kalau dalam kondisi normal saya kira masih banyak masjid yang cukup ya. Wal yakunu mi waraikum ya. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu mak wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum. Kemudian Pala Nabi SAW kadzalika bi batni nakhl ya. Ini posisinya di batn nakhl atau namanya di lokasi batn nakhl. Nanti dicari lokasinya. Rawahu Syekhon, diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Walladzina kafaru walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu berharap ya, lau takfuluna, kamu itu lupa atau lengah ya, idza kuntum ila salat. Orang-orang musuh-musuhmu itu berharap saat sholat itu kamu lengah gitu ya. An aslihatikum wa amtiatikum, dari senjata dan barang-barangmu. Nah ini sebenarnya kita itu nggak boleh lengah ketika dalam sholat. Makanya kadang-kadang ada orang itu sholat tapi nggak sadar, barangnya tiba-tiba hilang. Ini nggak boleh, tetap harus khudhu hidrakum. Maka sebaiknya kalau Bapak Ibu punya barang berharga, pas sholat sebaiknya bisa nempel sama dirinya. Kalau nggak bisa taruh di depan, jangan taruh di belakang. Kalau di belakang itu ya kan husnudon, kita masa ibadah ingat barang kita. Padahal di sini ada konsepnya. Jadi jangan sampai gara-gara ibadah barangmu hilang, lalu kamu kemudian nyalahkan Tuhan. Gimana sih ya Allah, saya kan menghadap Engkau kok barangku malah hilang gitu ya. Malah diduduk sama malaikat kelakuanmu ya gitu. Jadi barang taruh depan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, malah lebih aman memang barang itu tidak bersama kita. Kalau misalkan bisa jangan taruh juga. Saya pernah ngalami itu, kacamata saya taruh bawah depan itu. Ada anak kecil mondar-mandir itu loh Pak. Nggak hilang sih, takut iya keinjek gitu lah. Keinjek kalau pecah kan mata kita berkurang kemampuannya kan gitu. Jadi kadang-kadang maka harus dilihat posisi. Kalau bapak-bapak saya lihat itu kan kadang naruh HP, kunci gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, keren, salus saya. Cuman kalau resikonya gini Pak. Resikonya kalau depannya dia kosong, dia nggak berani maju Pak. Maju hilang. Kadang-kadang iya, makanya nggak aman kalau Anda bawa barang itu di depan, nggak aman. Tapi kalau pengen aman memang di penitipan, pas itu paling aman. Jadi sholat itu tak pikir, kadang kalau kita bawa barang sesuatu kita taruh di depan kosong, mau maju takut barangnya ketinggalan. Nggak mungkin dong Anda maju terus ngangkat barangnya, itu kan batal sholatnya, kecuali belum sholat. Makanya kan risikonya ya begitu. Wong kita kadang hanya pakai sajadah, di depan nggak ada sajadah, itu nggak mau maju, depan kosong, hanya demi bersajadah tadi. Ya itulah. Makanya sebaiknya memang apa istilahnya ya, pastikan barang yang tidak urgen itu
tidak ke bawah saat sholat, atau kalaupun di bawah itu pastikan nempel di badan, itu lebih aman ya. Kalau ada pergerakan lebih aman. Kemudian mana tadi? Wala junah apa itu? Watal ladina kafaru law taquluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Fayamiluna, maka kamu condong ya kepada satu kecondongan, bi ayahmilu alaikum wa ya'khudukum wa hada illatul amri bi ahdisila. Artinya jangan sampai condong itu artinya fokusmu hilang, fokusmu hanya satu, misalnya fokusmu hanya sholat, jangan, tetap harus sadar. Jadi sholat harus tetap sadar. Makanya kan ada cerita ya Bapak Ibu, ada orang sholat saking khusyuknya itu rumahnya kebakaran, dia nggak tahu. Ya nggak gitu juga sih. Makanya Bapak Ibu kalau sholatnya nggak khusyuk banget, ya nggak apa-apa, berarti lebih aman gitu ya. Kalau ada apa-apa masih denger gitu ya, ada orang berisik masih marah, berarti memang ya nggak khusyuk amat. Kalau orang sudah khusyuk itu nggak ngaruh apa-apa Pak. Kalau orang khusyuk, anak-anak rame itu nggak masalah, dia nggak kedengeran. Makanya kalau Bapak Ibu ada orang sholat terus dengar berisik marah-marah, ya bisa dipahami kalau dia sedang tidak khusyuk, kira-kira begitu. Kalau khusyuk itu nggak dengar apa-apa. Jadi makanya kalau orang khusyuk itu digoda kayak apapun dia nggak bakal ngaruh, udah lost gitu ya. Nah, tapi kalau nggak khusyuk ya denger cerita lucu itu ikut ketawa, denger TV, denger ada orang buka YouTube misalkan ikut ketawa, denger lagu MBG ikut misalnya ya Bapak ya kan, ikut ke bawah arus misalnya ya. Wala junaha alaikum in kana bikum ada, dan tidak dosa bagi orang-orang yang sedang sakit. Orang sakit boleh melepaskan senjata, artinya nggak bawa senjata saat sholat. Bagi orang sakit nggak apa-apa. Wala junaha alaikum in kana bikum adan, ada masalah ya, min matorin, dalam kondisi kehujanan, au kuntum mardo, atau sakit. Jadi orang itu boleh nggak pegang senjata saat hujan deras atau saat sakit. Karena kalau saat hujan deras itu insya Allah musuh juga nggak bakal nyerang. Makanya Bapak Ibu kalau ada lihat dalam perang modern pun, kalau cuacanya itu hujan, perang itu nggak seru. Makanya perang itu kalau sekarang di internasional itu seru karena di negara-negara yang sedang berperang itu nggak ada hujan Pak. Iya, kalau di Indonesia ini coba sering hujan, apalagi musim hujan, wah itu, aduh, mesti tentaranya itu kalau nggak TBC, tipes, malaria kan kira-kira gitu ya. Nah kalau di daerah-daerah sana itu kan nggak hujan Pak, hanya musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, jarang sekali hujan. Ya makanya kalau di daerah agak dekat Katulistiwa kan sering hujan. Nah kalau hujan itu insya Allah aman. Perperangan itu kalau hujan mesti istirahat. Nggak ada yang masang pesawat saja agak repot kalau hujan. Helikopter juga agak repot kalau hujan, ya gitu ya. Karena cuaca nggak menentu. Antado aslihatakum ya, mimatorin antado, kamu nggak dosa kalau kondisinya hujan atau sedang sakit ya. Fala tahmiluha wahada yufidu ijabu hamliha inda adamil udur ya. Wa huwa ahadu qaulain li Syafi'i. Artinya membawa senjata saat perang, membawa senjata saat sholat dalam kondisi perang itu hukumnya wajib. Jadi nanti kalau suatu saat ya Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang sholat terus senjatanya masih ditenteng, itu kalau dalam kondisi perang memang begitu aturannya. Tapi kalau nggak perang ya jangan tiba-tiba di sini Bapak Ibu Jumatan bawa senjata, tangkap polisi Bapak Ibu ya nggak tempatnya gitu, kondisinya berbeda. Kalau kalau boleh senjata yang boleh dipakai hanya keris Pak. Kalau di sekarang itu senjata yang boleh dibawa hanya keris. Kalau kota amal lewat kasih senjata keris. Nah itu ya boleh itu ya. Tapi senjata yang lain keris. Keris modern ya. Bukan keris zaman Sultan Agung, tapi keris yang modern. Kota amal lewat kasih senjata keris. Nah, aman lah kira-kira begitu. Fa
Faidah kau mana tadi? Wa khudhu khidrahum, tetaplah waspada ya. Tadi menurut Imam Syafi'i itu membawa senjata itu wajib, wasani anau sunnah. Ya, pendapat yang kedua itu mengatakan membawa senjata saat sholat dalam kondisi perang itu sunnah. Ada dua pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bisa wajib, bisa sunnah, tergantung kondisi ya. Minal adwi, dari musuh, tetaplah waspada dari musuh. Aitirazu minhu mastata'tum, waspadalah semaksimal anda mampu. Artinya Allah itu tetap meminta orang berikhtiar semaksimal dia mampu. Enggak boleh orang itu pasrah gelundung watu. Gelundung watu apa istilahnya? Enggak punya rencana, itu enggak boleh. Ya, tetap harus punya waspada. Innallaha adalil kafirina adzabam muhina. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang kafir adab yang menghinakan. Allah itu menjanjikan kepada orang-orang kafir adab yang menghinakan, tetapi orang-orang mukmin dalam kondisi perang harus tetap berwaspada semaksimal dia mampu. Enggak boleh dia itu doa saja. Makanya kalau ada perang orang mukmin ya harus punya senjata yang canggih, Pak. Jangan terus senjatanya bambu runcing lagi, mengandalkan doa. Enggak boleh, enggak cukup itu. Makanya kalau ada pemimpin suka belajar senjata, biarin Pak, barangkali ya itu bagian dari kewaspadaan. Soalnya daripada kita nggak waspada tiba-tiba dicaplok, hilang kita, tambah susah nanti, kan kira-kira begitu. Barangkali bagian dari kewaspadaan itu begitu, tetap harus waspada. Dunia berubah sewaktu-waktu, tiba-tiba perang, tiba-tiba naik BBM misalnya, kan siapa yang tahu ya, misalnya ya. Harus waspada. Makanya Bapak Ibu kalau punya motor, punya mobil, penuhin dulu, jangan nunggu besok, penuhin, kan kita harus waspada. Senjata kita keluar rumah itu harus siap siaga, siapa tahu besok BBM habis, kan repot kan ya. Nah, makanya syarat saya kalau Bapak Ibu punya motor, mobil, sebelum pergi penuhin dulu ya, jangan nunggu pas pergi. Wa idza qadaitumuz shalah, ketika kamu sudah selesai salat, faragtum minha fadhkurullaha, maka berzikirlah, mengingat Allah. Jadi ini bisa seperti yang dilakukan Bapak Ibu sekalian kalau habis sholat itu berzikir, mengingat Allah. Kenapa? Ya karena kadang-kadang sholat itu tidak sempurna. Apalagi sholat yang dalam kondisi perang, Pak, itu mesti nggak sempurna. Bapak Ibu kalau sholat dalam kondisi perang, baca Fatihahnya mesti borongan, misalkan gitu, nggak perang saja borongan misalnya. Tajwidnya mesti babak belur misalnya, nggak apa-apa juga, tapi setelah sholat istighfarlah atau ingat Allah supaya menyempurnakan tadi. Kenapa sih orang zikir setelah sholat? Siapa tahu pas sholat tadi itu ada yang nggak sempurna. Ya, makanya kalau Bapak Ibu ada orang kok habis sholat langsung lari, itu merasa sholatnya sudah paling sempurna, kepedean. Padahal perintahnya itu kalau sudah selesai sholat tetaplah berzikir. Karena bisa jadi sholatnya tadi itu tidak sempurna. Pas sholat ingat kunci, ingat BBM naik, ingat apa misalkan ya, protes macam-macam lah ya. Misalnya, mesti nggak tahu Bapak Ibu kalau selama seumur hidup itu sholat paling khusyuk kan bisa jadi dihitung jari, bisa, nggak setiap hari khusyuk. Nah, tapi nggak tahu sih kalau ada yang setiap hari khusyuk, ya alhamdulillah ya, luar biasa berarti. Cepat berarti sholatnya itu, seset nggak kepikiran apa-apa ya. Kalau sholatnya agak lama saya yakin udah khusyuk gimana, kadang ngerasain imamnya ini nggak sujud gitu ya. Sholat mau jadi pahala banyak malah ngerasain imamnya ya, nggak jadi pahala ya. Nanti terus ngobrol sama temennya, tadi imamnya tambah 2 lagi. Yesus nggak jadi plus tambah minus. Faidah qadaytumuz shalah fadhkurullaha, di sini dikatakan bitahlil wa tasbih. Tahlil itu la ilaha illallah, tasbih itu subhanallah. Jadi artinya setelah sholat dianjurkan membaca la ilaha illallah atau subhanallah. Nah di sini
para ulama di Nusantara itu membiasakan, yaitu biasanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu ya, dengan derivasinya masing-masing. Kadang-kadang sebagian ada yang ditambah membaca la ilaha illallah, baik yang 33 atau yang 100 kali, terserah ya, monggo sebisanya ya. Kadang orang itu pengen cepet-cepet, ya jangan panjang-panjang zikirnya, ya secukupnya. Paling tidak istighfar, tasbih, tahlil, ya la ilaha illallah sebagian nggak apa-apa, secukupnya. Qiyaman, berdiri boleh, waku dan duduk boleh, wala junubikum dan rebahan juga boleh. Mengingat Allah itu bebas Pak, sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan boleh. Misalkan habis sholat, terus tempat sholatnya itu kebanjiran, zikirnya gimana? Sambil berdiri tidak apa-apa Pak, zikir. Ya, zikir sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, sambil berbaring juga boleh, sambil tiduran boleh. Bapak Ibu, makanya zikir kepada Allah itu nggak ada batasan, bebas. Sambil masak boleh, sambil kerja boleh, sambil nyetir boleh, sambil main bola boleh, sambil bermain dengan pasangannya boleh. Nah, ini zikir ya, tapi jangan kencang-kencang, dalam hati ya. Kalau yang dalam kondisi tadi, kalau selain itu boleh kencang, misalkan main bola sambil Allah Akbar, menggiring bola sambil takbir. Tapi ya jangan lah ya, mungkin nanti bingung temennya ini ngapain ente kan ya. Ya normalnya itu ya, pokoknya kalau lagi iseng nggak ngapa-ngapain, lebih baik sambil zikir. Misalnya sambil ngitung koral masjid, misalnya dihitung satu-satu sambil zikir boleh Pak ya. Mindahin sesuatu sambil sholawat sambil zikir boleh. Ngitung beras yang mau dimasak dizikirin boleh. Coba sesekali Bu, niati masak 1 kilo, berasnya dihitung. Nah, jadi insya Allah luar biasa itu. Kalau orang-orang dulu itu jagung kalau pengen lebih banyak kacang hijau dulu itu, dikitnya ngitung kacang hijau 1 kaleng dipindahin, nanti setelah itu pindahin lagi. Jadi kacang hijaunya insya Allah menjadi saksi zikiran Bapak Ibu. Jadi ketika kita zikir terus ada sesuatu yang kita pegang, itu nanti menjadi saksi. Makanya kan itu nanti jadi saksi zikir kita. Makanya kalau zikir, kenapa ada orang zikirnya pakai tasbih, nanti tasbihnya itu jadi saksi. Kenapa zikirnya di tempat itu nanti jadi saksi. Makanya kalau ibu bapak ibu kemana-mana terus zikir terus, setiap tempat yang dilalui itu nanti jadi saksi. Makanya penting kita membuat apa istilahnya jejak digital. Kalau dalam bahasa kita kemana-mana jejak digitalnya itu, oh zikir di sini zikir. Jangan kebalik, di mana-mana bikin jejak digital itu maksiat. Di sini misuh, di sono misuh, di sini misuh. Nanti jadi saksi juga, misalkan gitu ya. Nah, jadi kebalikannya begitu. Fa idza qadaitum shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Faidat maknantum, ketika kamu sudah dalam posisi aman, faaqimus shalah, maka dirikanlah sholat dengan sempurna. Jadi kalau dalam kondisi perang tadi itu boleh qashar, boleh sholat yang cepat gitu ya. Tapi dalam kondisi aman, sholatlah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Artinya sholatlah dengan sempurna saat kondisi itu aman. Makanya seperti kita ini, sholat dalam kondisi aman, sebaiknya sholat itu sempurna, pelan-pelan, nggak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan Pak sopir, nggak usah buru-buru ya. Jadi kalau zaman dulu nenek moyang kita sejak dalam zaman penjajahan, sholat itu sekenanya sudah, sebisanya. Nah, tapi kalau dalam kondisi kita yang aman suraman ini, harusnya sholat itu ya tenang, jangan buru-buru, kondisi aman. Ya, kondisi aman artinya ya standar lah, sholat itu secukupnya. Paling enggak berapa sih sholat 4 rakaat? Kalau standar itu berapa? 4 menit ada enggak sih? Ada ya, 4 menit ya. Enggak tahu 4 menit apa 2 menit Pak? 4,5. Nah, enggak apa-apa ya sujud. Nanti sujudnya agak lamain dikit lah biar bebas Pak. Yang penting tumakninah ya, tumakninahnya aman. Wa aqimus sholata wa bi huquqiha inna sholata kanat alal mu'minina kitaban
mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang berbasis waktu. Jadi sholat itu berbasis waktu, maka artinya gini, dalam kondisi aman jangan sampai sholat itu dijamak. Misalkan nggak ada apa-apa, tiba-tiba sholatnya jamak, kenapa? Tadi lupa. Nah itu namanya jamak. Jamak kelupaan, nggak boleh artinya. Misalnya kamu kok baru sholat duhur? Iya tadi ngopi, lupa kok belum sholat duhur. Akhirnya nggak boleh begitu. Tapi terus sholat duhurnya nggak dilakukan, ya tetap dilakukan. Tapi jangan begitu. Sholatlah duhur pada waktunya. Duhur itu kan dari tergelincirnya matahari dari atas sampai sholat asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai terbitnya matahari. Jadi nggak ada alasan kita itu nggak bisa melakukan sholat sesuai dengan waktunya. Ya makanya sholatlah sesuai dengan waktunya. Kapan waktunya? Ya tadi masih banyak waktunya. Nggak harus di awal waktu, tapi di awal waktu itu lebih utama dibanding tidak di awal waktu. Kemudian mana? Miqdar waktiha balat tuakhir anhu wa nazala, lama bahasa dulu ini karena ada sahabat Nabi ketika disuruh menyusul Abi Sufyan itu mungkin kelewat. Karena mungkin orang itu kalau sedang sibuk, sedang kerja, sedang bepergian atau sedang ada masalah, biasanya sholatnya itu keteter. Misalnya ya kalau ada pedagang, biasanya kalau lagi rame-ramenya itu sholatnya kadang keteter. Pedagang utamanya pedagang yang pelayanan, Pak. Biasanya Allah itu menggoda orang yang begitu itu dengan laris di jam-jam sholat. Makan siang itu laris, makan malam saat maghrib sampai isya itu risiko juga. Saya amati paling rentan itu kalau maghrib ke isya karena jam makan malam. Apalagi yang punya resto ya, yang kerja di restoran itu saya lihat ini mungkin nggak dia punya kesempatan sholat. Kalau misalkan orangnya sedikit nggak bisa gantian, kalau bisa gantian mesti lebih aman. Makanya kadang-kadang ini peringatan penting bahwa tetap bagaimana supaya kondisinya itu bisa sholat. Utamanya bagi pengusaha-pengusaha yang punya karyawan, yang jangan sampai saat rame-ramenya itu orang sholatnya jadi hilang. Itu yang bahaya ya. Biasanya yang paling sempit waktunya adalah waktu maghrib, karena waktu maghrib biasanya banyak orang sedang makan malam dan apa istilahnya ya, rame-ramenya gitu ya. Makanya coba disesuaikan lah, dikasih waktu untuk dia sholat ya. Karena kadang-kadang dipaksa melayani pelanggan supaya tidak kecewa pelanggannya. Tapi ya mungkin silahkan diatur ya. Wala tahinu fibtighail qaum, dan jangan merasa lemah fibtighail qaum, dalam memburu kaum ya, orang-orang musuh kafir ya misalkan ya. Lituqatiluhum, untuk memerangi mereka. In takunu ta'lamun, kalau kamu merasa terluka, tajiduna alamul jahr fa innahum ya'laun, mereka juga terluka kama ta'lamun, sebagaimana kamu terluka. Jadi jangan pantang menyerah menghadapi musuh. Kalau kamu merasa perang ini capek, mereka juga kecapean. Kalau kamu merasa sakit, mereka juga sakit. Kalau kamu merasa terluka, mereka juga terluka. Artinya ketika menghadapi perang itu jangan patah semangat. Artinya di ayat ini mensupport bahwa kalau kamu merasa sakit, mereka dipikir nggak sakit. Orang yang memusuhi Anda itu juga sakit. Jadi jangan dikira orang yang memusuhi Anda itu enak-enakan. Mislukum, sebagaimana dirimu, wala yajbanun, dan jangan pengecut ya, ala kitalikum wala yajbanun, dan mereka tidak takut untuk memerangi dirimu. Kok kamu takut? Artinya gini Pak, kita itu disuruh memberi perimbangan kepada musuh. Kalau musuh menyerang kita, kita juga harus berani. Jangan kemudian kita diserang musuh terus kita melempem, wassalam, nggak boleh. Sebagai orang mukmin, kalau sedang diserang maka harus memberikan perimbangan, keberanian. Kalau Bapak Ibu lihat perang yang sekarang terjadi, itu bagus. Pokoknya nggak boleh merasa nunduk-nunduk, itu nggak boleh.
Kalau sedang kondisi sudah perang, ya sudah enggak apa istilahnya ya gagah lah ya. Watarjuna minallahi, sementara kamu berharap pahala dari Allah, minan nasri wasawab, malayarjun, yang apa yang mereka tidak harapkan. Jadi gini, orang mukmin itu menghadapi musuh jangan cengeng. Anda itu lebih baik dibanding mereka, karena Anda itu perang mengharap ridhonya Allah, sementara mereka berperang itu nggak mengharap ridhonya Allah. Artinya secara ini Anda itu lebih baik loh. Anda lebih baik kok nggak berani. Nah, artinya nggak boleh orang mukmin itu apa istilahnya lemah dalam memberi perlawanan dalam peperangan yang diridhoi Allah. Artinya maju, ya kira-kira begitu. Fa antum taziduna alaihim bidzalik, maka ya antum itu, kalian itu lebih baik dibanding mereka. Fayam bagi antakunu arghabu minhum, maka harusnya kamu lebih semangat, lebih senang dalam menjalankan itu. Jadi sama-sama hidup. Makanya kalau dalam bahasa lain Pak, sama-sama menjalani hidup. Orang beriman itu harusnya lebih bahagia dibanding orang yang tidak beriman dalam kondisi yang sama. Sama-sama hidup, sama-sama menerima merasakan krisis misalnya. Orang beriman insya Allah masih lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Orang beriman meski agak sambat-sambat itu tetap dinikmati ya, mungkin ya begini gitu ya. Tapi orang yang nggak beriman itu ya mungkin hanya gerutu-gerutu, tidak ada apa-apanya. Wa kana Allahu aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui ya, sekaligus maha bijaksana terhadap ciptaannya. Lalu kemudian ayat selanjutnya ini turun terkait dengan orang yang bersifat lempar batu sembunyi tangan ya. Wa sarqa Tu'mah bin Ubairik dira'an wa khaba'aha inda Yahudi wa wajadat indahu faramahu Tu'mah biha wa halafa annahu ma sarqa fa sa'ala qaumu an-nabi ayujadil anhu wa yubri'ahu ya. Jadi ada seorang waktu itu ya Bapak, ini memang kritik terhadap orang muslim sendiri. Ada orang namanya Tu'mah, ini orang muslim waktu itu, bin Ubairik. Itu dia mencuri baju zira, baju besi. Waktu itu baju besi itu mahal Pak. Kalau sekarang anggaplah nyurinya itu pesawat tempur gitu Pak. Secara dalam dunia militer lah ya. Ada orang nyuri pesawat tempur, lalu pesawat tempurnya disembunyikan di rumahnya orang Yahudi. Lalu kemudian karena ketahuan, itu tuduhannya dilempar. Bukan saya, dia bersumpah atas nama Allah, terus menuduh orang lain yang mencuri. Lempar batu sembunyi tangan. Kalau dalam zaman kecil kita itu, misalkan bapak dikeplak sama temennya, terus temennya, bukan aku, dia. Nah gitu ya, apa istilahnya ya, kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di dalam kondisi kehidupan di Madinah itu kan ada orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Karena hidupnya itu berdampingan Pak, kayak di Indonesia begini. Hidupnya berdampingan. Maka ada orang Muslim mencuri, lalu disembunyikan di rumahnya orang Yahudi. Lalu ketika ketahuan, oh siapa mencuri zirah ini, baju besi ini, terus yang pencuri itu bersumpah, bukan saya Pak, yang mencuri itu ya yang punya rumah itu. Akhirnya orang yang punya rumah itu komplain kepada Nabi, Nabi, ini orang ini menuduh saya mencuri padahal bukan. Nah, dan sebagainya. Lalu ayatnya apa turunnya? Inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab ini, ayat Al-Quran, bil haqqi, dengan benar, litahkuma, untuk memberikan hukum bainan nas, di antara manusia, ma'aroka bima aroka, atas apa yang engkau ketahui, atas apa yang engkau ketahui yang dari ajaran kami ya. U'allimaka Allah, yang Allah mengajarkan kepadamu, wala takun lil khainina khasima, dan jangan menjadi pendebat orang-orang atau mendukung orang-orang yang khianat. Artinya Rasul dilarang mendukung orang Muslim yang melakukan khianat. Khianat itu apa? Tidak jujur tadi.
Jadi meskipun dia orang muslim, kalau dia salah ya harus disalahkan. Artinya hukum itu tidak pandang bulu dia teman atau bukan, dia muslim atau tidak. Makanya kalau di Indonesia harusnya ya begitu. Hukum itu ya tidak peduli ini satu partai atau tidak, satu ormas atau tidak. Ya pokoknya kalau salah ya salah saja harusnya. Tapi nggak tahu di lapangan bagaimana. Harusnya, idealnya. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di dalam hadis lain tentang pencurian, Rasul sampai bersumpah, lau anna Fatimah binti Muhammadin saroko laqata'tu yadaha, gitu ya. Kalau saja Fatimah bin Muhammad binti Muhammad itu mencuri, maka juga akan saya potong, kata Nabi. Itu menunjukkan bahwa hukum dalam Islam itu harus ditegakkan untuk semua manusia. Kalau salah ya salah. Jadi bukan berarti kalau Islam terus selalu benar, enggak. Sejak Rasul itu sudah begitu. Ya orang muslim makanya ada juga yang seperti itu. Jadi betapa kita tidak membela secara membabi buta. Bapak Ibu misalkan kalau di beberapa tempat kadang-kadang karena bolo itu enggak diproses, Pak. Nah, ini kan boloku, salah benar tak belo, salah benar tetap dibela. Kalau di partai nggak tahu sih ya bener nggak ya gitu ya. Pokoknya tetap dibela ya. Nah, tapi ya itu bagian dari strategi partai ya. Cuman aturan dalam Islam itu aturan dalam Islam meskipun sesama muslim kalau dia memang mencuri dan menuduh orang mencuri itu nggak boleh dibela karena dia sudah melakukan dua dosa, Pak. Pertama dosa mencuri, kedua dosa menuduh, dosa fitnah. Double, Pak. Makanya kalau orang sudah mencuri terus menuduh orang lain yang mencuri, itu dosanya double. Ya repotnya begitu. Maka sebaiknya ya jangan melakukan. Wastaghfir dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah mengampuni, zat yang maha mengampuni dan maha mau memberikan kewelasan. Wastaghfir mimma hamamat bihi. Jadi kenapa ada perintah beristighfarlah? Bukan berarti Nabi itu melakukan pendukungan terhadap orang yang berkhianat tadi, tetapi ada kecenderungan. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, Nabi saja punya kecenderungan untuk mendukung orang yang tadi, yang karena sahabat, karena dekat ya, ada kecenderungan, belum dilakukan. Itu sudah disuruh minta istighfar. Jadi seorang pemimpin itu ketika punya kecenderungan yang salah itu sebenarnya sudah bersalah, Pak. Tapi kalau dia minta ampun ya diampuni. Masih kecenderungan dia. Tapi kalau sudah melakukan ya beda lagi. Ya, di sini kalau wastaghfirillah, nah karena Nabi ini maksum itu apa? Kalau salah langsung ditegur, langsung dibenerin, Pak. Nah kalau kita kalau salah itu nggak ditegur, Pak, di los, tinggal totalan di belakang. Repotnya begitu. Makanya kalau pemimpin sekarang kalau ada kecenderungan yang salah, itu potensinya ya totalan di belakang. Kenapa kok Nabi mungkin ada kecenderungan ke sana? Bapak Ibu bisa bayangkan, Pak, kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin, terus anggota itu ada yang melakukan kesalahan, sementara anggota itu yang lain banyak, pengennya kan mendukung anggotanya, Pak. Nah itu kadang-kadang suara-suara sampai ke pimpinan itu mempengaruhi pimpinan untuk mengambil kebijakan supaya anggota itu diselamatkan. Nah seperti ini dalam Al-Quran nggak boleh. Kamu harus tetap adil dalam memutuskan kebijakan. Kira-kira begitu ya. Wala tujadil anil ladina yahtanuna, jangan berdebat anil ladina yahtanuna anfusahum, jangan membela mati-matian atas orang-orang yang berkhianat terhadap dirinya sendiri. Artinya jangan kamu sampai melakukan perdebatan gara-gara membela orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan kesalahan dia, kamu yang repot membabi buta membelanya, menjadi buzzernya misalnya. Makanya nggak boleh orang kalau sudah salah melakukan pencurian, melakukan korupsi misalnya, itu sebenarnya kita nggak boleh membela meskipun dia sesama kita
Ya, artinya begitu ya. Tapi ya itu idealnya begitu. Inna. Ya, tapi ya begitulah ya. Nah, nggak tahu saya. Ya, nanti dicek sendiri. Yakununa bil ma'asi ya li'anna wa bala khaba'ahum alaih, karena ya dia sudah salah ya. Makanya kalau dalam falsafah Jawa itu orang salah itu mestinya seleh. Nah, tapi itu sudah mulai berubah bergeser. Sekarang orang salah itu dibela supaya nggak salah. Sekarang yang menang yang harus seleh, yang benar yang harus seleh sekarang. Kadang-kadang kebalik-balik di dunia ini sekarang itu ya. Yang korban disuruh kemarin itu korban disuruh klarifikasi bahwa itu tidak terjadi. Nah, ini itu ya sembuh ya. Ya semoga nanti ke depan itu tegak lah. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka khianat sekaligus suka berdosa. Jadi tadi ya, sudah khianat itu artinya apa? Sudah bermaksiat lalu menuduh orang lain yang melakukan itu. Jadi kayak kemarin misalnya ada orang melakukan misalnya perzinahan, terus menuduh dari alam mimpi yang menzinai. Itu kan tuduhannya 2 kali sudah melakukan dosa lalu menuduh pihak lain yang lain, double. Janganlah ya, pokoknya kalau salah ya seleh dan istighfar, pokoknya gitu. Jangan kemudian salah terus mengelak terus menuduh orang lain. Yastahuna, mereka bersembunyi. Tukmah wa qaum khaya ya. Tukmah ini bukan satu orang, Pak. Tukmah ini punya kelompok tadi. Dia itu punya kelompok. Makanya sampai Nabi hampir terpengaruh dari kelompok mereka dalam mengambil kebijakan tadi. Ya, karena kita kan sesama muslim, masa nggak dibela? Sementara dia kan Yahudi. Tapi dalam prakteknya, faktanya memang yang mencuri itu tukmah. Maka Rasul tetap harus diperintahkan oleh Allah, kamu tetap harus adil meskipun dia bukan orang muslim. Makanya kalau jadi pemimpin kita itu harus adil meskipun kepada orang yang tidak muslim. Karena ajaran Rasul dan Quran itu begitu. Yastahfuna minan nas, mereka malu kepada manusia, akhirnya bersembunyi ya. Wala yastahfuna minallah. Tukmah ini adalah contoh orang yang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Wa huwa ma'ahum, sementara Allah selalu menyertainya dalam ilmunya. Artinya kalau ada orang sudah merasa beriman lalu melakukan maksiat, itu artinya kepada Allah itu enggak punya malu. Tapi malu kepada manusia. Kepada manusia dia nuduh orang lain karena dia malu, tapi kepada Allah dia enggak malu karena dia melakukan itu. Sementara dia yakin bahwa Allah Maha tahu. Makanya sebenarnya artinya orang kalau sudah beriman harusnya itu dia merasa malu kepada Allah kalau mau melakukan maksiat. Nah, kira-kira begitu ya. It yubayituna ma la yarda minal qaul, di mana menyembunyikan apa ucapan-ucapan yang tidak diridhoi. Tadi tuduhan itu adalah ucapan yang tidak diridhoi. Orang muslim tidak boleh menuduh orang lain meskipun yang dituduh itu orang non muslim, enggak boleh. Ya, jadi enggak boleh menuduh sesuatu yang tidak sesuai faktanya ya. Min asmim alal halaf ala nahyi syirkoh, kemudian bersumpah atas nama Allah misalkan. Kadang-kadang ada orang itu suka bersumpah untuk menghindarkan diri dari tuduhan manusia. Swear. Biasanya nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang yang sedikit-sedikit sumpah. Wallahi. Nah, itu hati-hati kalau ada orang itu sering bersumpah. Karena dalam aturan ilmu komunikasi, orang kalau sering bersumpah itu ucapannya nggak bisa dipercaya. Karena kalau dia nggak bersumpah berarti omongannya itu nggak jujur. Makanya orang yang kelihatan jujur itu orang yang tidak pernah bersumpah tapi orang percaya. Nah, orang yang sering bersumpah, orang nggak percaya biasanya biasanya sering berbohong. Lalu dia untuk mengatakan dia nggak berbohong itu dengan bersumpah. Nah, ini kesalahannya bersumpah untuk berbohong. Lebih parah lagi. Ya, bersumpah untuk berbohong sudah double ya. Berbohongnya dosa, bersumpah atas nama Allahnya untuk kebohongan
dosa lagi, ya kira-kira begitu. Warumiyal Yahud biha, dan menuduh orang Yahudi yang mencuri itu ya. Wa kana Allah bima ya'maluna muhito. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan itu meliputi. Artinya orang itu nggak bisa berbohong atas yang terjadi. Makanya kalau orang berbohong itu pada dasarnya dia itu sadar kalau dia berbohong. Orang berbohong itu sadar kalau dia berbohong, karena dalam nuraninya itu dia tahu kalau dia sedang berbohong. Makanya orang berbohong itu tidak bisa membohongi dirinya sendiri, ya. Ha antum, mereka kamu itulah ya, haulai kita boleh kaum itu mah, kamu itulah, ini kaum rombongannya Tu'mah tadi. Jadaltum, kamu itu rela menjadi buzzer-buzzernya Tu'mah, ya. Anhum ini bahasa kitanya ya, biar enak ya. Menjadi pendukungnya golongan Tu'mah ya. Anhum dari Tu'mah tadi. Bil hayati dunya, di dalam dunia ini kamu membela mati-matian Tu'mah supaya Tu'mah ini selamat dari hukuman yang diberikan oleh Nabi. Wa ma yujadilillah anhum yaumal qiyamah, nanti di akhirat itu siapa yang mendukung kamu, siapa yang membelamu. Artinya kamu di dunia ini membela Tu'mah habis-habisan supaya nggak dihukum sama Nabi, tapi di akhirat nanti siapa yang membelamu dari hukumannya Allah. Artinya kamu jangan mengambil kenikmatan yang kecil, menghindarkan hukuman yang kecil di dunia, lalu di akhirat kamu dapat hukuman yang besar, tidak ada yang bela. Artinya ya jangan mengorbankan sesuatu yang besar untuk sesuatu yang kecil. Kalau bahasa Jawanya, jangan buru uplik kehilangan oncor. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Kalau sekarang jangan buru lilin kehilangan PLN misalnya gitu. Misalnya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja ya. Jangan karena bedain jualan lilin lalu PLN-nya hilang. Amma yakunu alaihim wakila, atau dari orang-orang yang akan wakil ya tawal amrohum wa yatubu anhum la ahad dan yaf'al dan sebagainya. Artinya jangan membela mati-matian orang yang bermaksiat di dunia ini, lalu kemudian akhirnya pembela itu di akhirat malah nggak ada yang bela. Jadi ibarat kata apa ya, buzzer orang yang bermaksiat itu di akhirat nanti nggak akan ada yang membela dia. Apa ya bahasanya? Terus di dunia dia mati-matian belain orang, tapi di akhirat dia sendiri malah berisiko. Jadi membela orang salah itu ikut salah Pak. Nah, makanya ya begitulah ya. Makanya kalau jadi pengacara, kalau yang dibela itu orang salah, ya dia belum tentu menang, tapi dia dapat bayaran sih, masih lumayan ya. Tapi kalau ini membela bukan pengacara tapi bela mati-matian, sudah yang dibela ternyata salah, di akhirat itu nggak dapat apa-apa, malah dapat ikut salahnya. Ya jangan sampailah kita membela mati-matian kita orang yang kita tidak tahu faktanya. Wa may ya'mal su'an, barang siapa beramal buruk, adamban ya su'ubi ghairuhu karamitmaya, au yadlim nafsahu, atau dolim kepada dirinya sendiri. Artinya gini Pak, su'an itu kalau Quran mengatakan su itu buruk, itu artinya buruk bagi dirinya dan orang lain. Au yadlim nafsahu itu buruk bagi dirinya sendiri. Jadi dari maksiat itu ada dua macam. Ada maksiat yang merugikan orang lain, ada maksiat yang tidak merugikan orang lain. Makanya maksiat yang merugikan orang lain itu dosanya mungkin lebih besar dibanding maksiat yang merugikan diri sendiri. Maksiat merugikan diri sendiri apa? Ya yang mungkin hanya dirimu sendiri yang rugi, orang lain nggak rugi. Misalnya apa ya? Ya nggak sholat. Misalnya, itu kan merugikan diri sendiri, orang lain nggak rugi. Makanya kalau ada orang ngomong, ini kok nggak sholat, enggak kan nggak merugikan Anda, kok Anda protes? Itu maksudnya yadlim nafsahu. Nah, orang yang bermaksiat merugikan diri saya sendiri. Ada orang maksiat merugikan orang lain seperti apa? Menuduh orang, menuduh mencuri, menuduh membunuh, menuduh berzina dan sebagainya, itu berdosa. Summa yastaghfirillah, lalu minta ampun kepada Allah, yaitu tobat ya.
yajidillah ghafurur rahimah, maka Allah akan mengampuni. Artinya orang-orang yang sudah melakukan maksiat baik terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain, kalau dia beristighfar dia akan diampuni. Allah itu enak sekali, Pak. Senakal-nakalnya orang muslim, kalau habis bermaksiat sudah diingatkan, kamu bermaksiat, terus tobat, diampuni. Pokoknya begitu. Ada jalan, kecuali yang kemarin yang berat. Yang paling berat yang nggak bisa diampuni adalah syirik. Ya, pokoknya jangan syirik saja. Dosa selain syirik diampuni. Berapa persen urusannya Allah ya. Kemarin setelah syirik dosa paling gede adalah membunuh kemarin ya, yang sudah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Wa may yaksib isman, barang siapa melakukan dosa, fa innama yaksibu ala nafsi, maka dia mencari dosa itu untuk dirinya sendiri. Orang melakukan dosa, dosanya itu untuk dirinya sendiri, tidak bisa dilempar kepada orang lain, tidak bisa ditukar, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwariskan. Jadi kalau dosa ya pelakunya, bukan anaknya. Kalau ada orang misalnya berzina, yang dosa itu yang melakukan, bukan anaknya. Cuman kalau di dunia ini faktanya anaknya ikut menanggung dosa, padahal anaknya sebenarnya tidak berdosa. Anaknya itu normal, enggak dosa. Tapi anaknya menjadi kalau di dunia kehidupan itu disebut anak haram ya. Padahal yang haram itu perilaku bapak ibunya. Jadi harusnya anaknya itu jangan dibilang anak haram ya. Ini punya bapak ibu haram gitu ya. Jadi anaknya kan jadi kena cap negatif, padahal anaknya itu dia positif. Yang negatif itu ya pelakunya. Ini makanya kadang-kadang kita di dunia ini jadi keliru, yang disalahkan anaknya. Padahal yang salah itu harusnya apa istilahnya ya, induknya. Kalau disebut bapak ibunya karena belum sah ya secara ini, apa istilahnya ya, itulah ya, harusnya begitu. Ini tapi nggak usah lah begitu ya, jangan bilang begitu ya, cukup ya prosesnya yang haram ya, tapi hasilnya normal itu. Li'an wa may yasib khati'atan wa may yasib isman fa inna ma yasibu ala nafsih wa kana Allah aliman hakimah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana bisuni. Artinya orang itu pelaku lah yang akan mendapatkan dosa, bukan orang lain. Jadi meskipun dilempar-lempar, artinya gini Bapak Ibu, kalau kita dituduh melakukan maksiat tapi kita nggak melakukan maksiat, tenang saja, karena kita bukan pelakunya. Nah itu ya, kalau di dalam hukuman kepada Allah begitu, orang dituduh tapi bukan, ya itu nanti tetap pelakunya itulah yang mendapatkan dosa. Cuman memang harus cermat juga, jangan dituduh kita diam saja. Kalau di Indonesia di hukum-hukum yang ini, kalau ada tuduhan ternyata kita enggak, ya harus dibela Pak. Dituduh palsu misalnya, ya harus dibela kalau memang enggak palsu misalnya. Tapi ya monggo. Wa may yasib khati'atan, barang siapa melakukan khoti'ah itu dosa kecil. Nanti dalam istilah Quran itu kalau khoti'ah itu dosa kecil, dosa yang tidak diniati, dosa yang tidak sengaja, itu khoti'ah ya. Au isman, atau dosa besar. Barang siapa melakukan dosa kecil atau dosa besar, summa yarmi bihi, lalu dilempar kepada orang lain, barian, untuk nyari aman, faqad ihtamala buhtanan, maka sungguh telah menanggung sebuah apa istilahnya buhtan ya, dosa ya, wa isman, dan dosa mubinan yang jelas. Makanya orang melakukan dosa kecil atau dosa besar, maka sungguh melakukan dosa yang luar biasa. Artinya dia double dosanya. Dosa kecil itu misalnya apa ya, tadi ya, nuduh orang apa, misalnya nuduh orang membuat sesuatu palsu misalnya, kan itu urusannya kecil lah ya, enggak dosa besar. Kalau yang besar itu nuduh orang mencuri, nuduh orang berzina, nuduh orang yang dosa-dosa besar, itu nuduh dosa besar. Atau ada orang melakukan dosa besar lalu menuduh orang lain yang melakukan. Ada orang misalkan ada orang memalsukan sesuatu lalu menuduh orang lain memalsukan itu.
Nah, itu dosanya double. Ini dalam aturan Quran begitu. Nggak tahu kalau dalam hukum internasional ini, kalau ada orang memalsukan dokumen, lalu menuduh orang lain memalsukan itu, padahal pelakunya dia, itu sebenarnya masuk dua kesalahan. Satu kesalahan dia memalsukan, satu lagi kesalahan menuduh. Maka disebut buhtanan, dosa yang luar biasa. Aslinya dosa kecil, karena ada tuduhan menjadi dosa besar. Makanya kalau melakukan dosa kecil, udah nggak usah nuduh orang lain, langsung istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Pokoknya gitu ya. Besok lakukan lagi, istighfar lagi. Pokoknya perintahnya Allah, sering-sering beristighfar. Makanya setidaknya habis sholat itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bersih lagi. Nanti sholat bersih lagi, gitu ya. Makanya sholat itu seperti sinyal, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat dari awal kita bahas tadi, sampai perang pun sholat itu harus tetap dilakukan. Kenapa? Sholat itu bagi manusia itu seperti sinyal. Jangan sampai orang muslim itu kehilangan sinyal. Kalau kehilangan sinyal, wassalam. Ya, makanya sinyal. Paling tidak sinyalnya itu kuat 5 waktu. Sinyal kuat. Sinyal lemahnya setiap waktu. Maka dzikir tadi itu seperti sinyal yang terus nyambung terus nyambung. Misalnya ya, terserah lah ya. Ini bukan iklan. Kemudian mana tadi? Walau la fadlullahi alaikum, kalau saja tanpa fadlnya Allah kepada, walau la fadlullahi alaika, kalau saja tanpa fadlnya Allah terhadap wahai Muhammad, wa rahmatu dan rahmatnya dengan kemaksumanmu, lahammat, maka akan menyembunyikan ta'ifah minhum, ta'ifah tadi akan menyembunyikan sebagian golongan tadi dari mereka, min qaumin tu'mah, dari kaumnya tu'mah, ayudilluka, untuk membuat kamu mengambil kebijakan yang miring, ya. Artinya gini, hampir-hampir saja tu'mah dan kelompoknya tadi itu akan mempengaruhimu untuk mengambil kebijakan yang tidak tepat. Artinya ya, seorang pemimpin itu mesti akan kena dorongan-dorongan, bisikan-bisikan dari golongan-golongan di bawahnya, Pak. Ya, kira-kira begitu. Kalau nggak tanpa rahmat Allah, Nabi itu bisa saja terkecoh, terbisiki untuk mengambil keputusan yang tidak tepat, ya. Lalu kemudian wa anzalallahu alaikal kitab, apa ini tadi? Wa ma yadurrunaka min syai', dan tidak membahayakanmu dari sesuatu pun, ya. Wa anzalallahu alaikal kitab, dan menurunkan kepadamu kitab, dan Allah menurunkan kitab kepadamu, yaitu Al-Qur'an, wal hikmata, dan apa yang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarimu apa yang belum kamu ketahui, minal ahkam wal ghaib, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya fadl Allah terhadap dirimu sangatlah besar. Dari ayat ini sebenarnya kita bisa ambil pelajaran bahwa gini, pemimpin itu harus dekat dengan Allah. Kenapa? Kalau pemimpin itu nggak dekat dengan Allah, nanti itu mesti ada laporan-laporan dari bawahan-bawahan yang kuat, itu akan mempengaruhi kebijakannya, dan kebijakannya itu bisa jadi salah. Makanya biasanya kalau di Jawa itu, kalau dulu raja-raja sebelum memutuskan itu dia semedi, Pak, 40 hari, supaya nggak terganggu sama laporan-laporan bawahannya. Karena bisa jadi laporan-laporan bawahannya itu ada kepentingan di dalamnya untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan mereka, tapi membuat pimpinan itu salah. Ya kayak kasus kemarin itu, Pak. Ya nggak tahu ya. Takut saya ngomongnya ya. Kadang-kadang begitu, laporannya yes bos, aman bos, di lapangan nggak aman. Nah, cuman kadang-kadang ya makanya pemimpin itu harus dekat dengan Allah supaya ada informasi lain yang valid. Nah, kalau raja-raja dulu suka bertapa, semedi dulu, minta wangsit, supaya jernih pikirannya mengambil keputusan. Makanya kalau keputusan-keputusan besar itu nggak boleh habis ada laporan langsung dieksekusi, itu bahaya.
itu akan terjebak pemimpin yang terlalu cepat mengambil keputusan. Makanya ketika ada laporan itu harus diendapkan dulu. Ini murni, ini benar, atau ini ada unsur jebakan Batman kalau orang sekarang bilangnya. Nah, ternyata ya begitu ya. Makanya kalau sekarang mungkin tinggal bagaimana cross check laporan ya dengan sampling cek gitu ya, dengan teknologi macam-macam. Kalau dulu karena Nabi itu zaman belum canggih, ya langsung dapat informasi dari Allah, enggak gitu begini. Jadi dapat informasi lain. Makanya di sini walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu, pokoknya kalau sudah fadl itu sudah sisi lain. Termasuk di sini dikatakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Rasul diajari sesuatu yang tidak diketahui. Artinya ada ilmu-ilmu ghaibiyat, ilmu-ilmu yang orang tidak tahu. Nanti makanya sebagian pemimpin itu kadang-kadang mengambil keputusan ya karena mimpi. Kayak Gus Dur dulu, saya dapat informasi dari langit begini, suruh mecat ini, saya pecat katanya. Ya tapi kalau diimplementasikan di lapangan kadang-kadang itu masyarakat nggak siap. Dulu kalau Bapak Ibu ingat, Gus Dur itu pernah memecat menteri. Terus ditanya, kenapa kok dipecat Gus? Tadi malam saya bermimpi, dapat informasi disuruh mencat menteri ini, pecat. Itu sebenarnya bahasa komunikasinya ya. Saya kira tetap laporannya ada. Ya. Tapi kalau zaman Nabi itu begitu. Kenapa kok Nabi memutuskan begini? Padahal menurut kaumnya Tu'mah tadi argumentasinya kuat. Ternyata Nabi itu yang mendapat ilmu dari Allah bahwa yang sebenarnya melakukan pencurian itu ya Tu'mah, tapi menuduh orang lain. Maka di sini ayat ini seolah-olah menyindir Tu'mah dan grupnya bahwa melakukan perbuatan seperti itu dosa, dan kalau kamu bertobat itu masih diampuni. Kalau kita pahami secara luas, di sini Allah tidak menyebut nama. Nah, tidak menyebut nama itu cukup menjadi pelajaran supaya tidak menjadikan orang itu terhina lebih dalam. Kalau bahasa presiden itu, wahai para koruptor, sadarlah, berhentilah, tanpa menyebut nama. Tapi kadang-kadang kan mereka nggak sadar juga, Pak, sudah dikatakan begitu. Ya, ini juga sama kayaknya. Mereka juga nggak sadar juga. Artinya bertobatlah, berhentilah. Nah, kami akan ampuni Anda, kembalikan uang negara, misalnya ya, itu kan tanpa menyebut nama. Tapi kalau sudah ketangkep, ya sudah, nggak bisa lagi tidak sebut nama, karena namanya mesti ada. La khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa yu'tihi ajran 'azima wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wa lahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.